Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marda Hanisa Putri. Nah, di video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang akademis pertambangan. Kenapa? Karena saya merupakan seorang mahasiswi teknik pertambangan Universitas Bangka Belitung dengan NIM 1031811020 angkatan 2018. Yang akan kita bahas atau kita ulas pada kali ini itu bersangkutan dengan mata kuliah sistem penyaliran tambang. Nah, materi ini menjadi prasyarat untuk melakukan ujian akhir semester di sistem penyaliran tambang kali ini. Nah, yang kita bahas itu metode pencegahan air asam tambang berdasarkan jurnal studi pencegahan pembentukan air asam tambang dengan metode enkapsulasi. Di sini kawan-kawan juga bisa mencari artikel atau jurnal atau literatur di Google Scholar atau Google Cendekia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita kaji atau kita ulas jurnal ini lebih dalam, sebaiknya kita harus dulu tentang apa itu AAT atau air asam tambang. Oke, baiklah saya akan menjelaskan yaitu potensi pencemaran akibat penambangan batu bara adalah terbentuknya air asam tambang. Nah, ini yang disebut air asam tambang, yaitu karakteristik ekstrim air tambang dengan pH rendah dan konsentrasi logam terlalu tinggi. Fenomena ini terjadi akibat oksidasi alamiah mineral sulfidik pada overburden selama kegiatan penambangan batu bara. Karakteristik ekstrim tersebut menyebabkan terganggunya ekosistem perairan. Perusahaan tambang besar seperti Freeport Indonesia dan PT Kaltim Primakol itu telah melaksanakan metode preventif berupa enkapsulasi tadi untuk menangani air asam tambang. Di Freeport sendiri itu melakukan penanganan dengan memanfaatkan penutup jenis batu gamping yang melimpah pada kawasan timbunan Grasberg yang berfungsi sebagai sumber alkalinitas untuk menetralkan AMD dan memperlambat laju oksidasi. Sedangkan di Kaltim Primakol itu melakukan pengelolaan AMD dengan menggunakan 3 parameter pelapisan batuan penutup, yaitu penutup batuan NAF tidak dipadatkan dan penutup batuan NAF 2 meter dipadatkan dan penutup tanah liat 1 meter dipadatkan. Penelitian pada jurnal ini dilakukan pada tambang batu bara Lati dan Sambarata, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Produksi batu bara yang relatif besar berpotensi untuk merubah bentang alam. Permasalahan dalam penelitian kali ini adalah efektivitas rancangan metode enkapsulasi pada disposal area menggunakan keterbatasan jumlah material NAF. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan metode enkapsulasi dengan lapisan NAF dalam upaya pencegahan pembentukan AMD. Nah, AMD ini adalah AAT. Dan juga penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh PT besar tadi, yaitu PT Kaltim Primakol. Penelitian meliputi studi literatur, penelitian lapangan, pengambilan sampel, komplikasi data, pengolahan dan analisis data sehingga menghasilkan evaluasi penerapan metode enkapsulasi di daerah penelitian. Evaluasi juga didasarkan pada pemenuhan Kepmen nomor 13 tahun 2003 tentang baku mutu lingkungan untuk air limbah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian geologi lokasi. Secara geologi, lokasi penelitian termasuk subcekungan Berau, bagian cekungan Tarakan. Subcekungan Berau diperkirakan minimal telah mengalami 4 kali tektonik. Tektonik pertama terjadi pada akhir Kapur yang mengakibatkan terbentuknya struktur perlipatan, pensesaran, dan pemalihan regional derajat rendah. Tektonik kedua, Eosen Oligosen, mengakibatkan terjadinya proses pengendapan sedimen berumur Oligosen Miosen dan secara setempat diikuti dengan terbosan batuan beku andesitik sehingga terbentuk satuan gunung api. Tektonik ketiga itu pada zaman Miosen akhir sampai Pliosen, terendapkan formasi Labanan dan formasi Lati. Tektonik keempat terjadi perlipatan dan pesesaran yang mengakibatkan beberapa lapisan batu bara tersingkap di sungai dan terangkat di atas permukaan laut, sehingga lapisan batu bara di daerah Tanjung Redep memiliki kadar air relatif rendah. Berdasarkan peta geologi lembar Tanjung Redep skala 1 berbanding 250.000 Situmorang dan Burhan tahun 1995, tatanan stratigrafi di daerah Berau diawali dengan formasi Birang sebagai formasi tertua dan tersusun di bagian paling bawah. Selanjutnya diendapkan formasi Langkap atau Lati yang berada di lapisan atasnya itu pada masa Miosen awal sampai Miosen tengah. Terdiri dari batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, dan lapisan batu bara di bagian atasnya.
Selanjutnya diendapkan formasi Labanan, terdiri dari perselingan konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung yang disisip oleh batu gamping. Aplikasi geokimia lapisan overburden didasarkan pada hasil kegiatan pemboran inti atau full coring dan pengambilan sampel pada dinding tambang sehingga dapat diperoleh urutan stratigrafi, NAF, dan bisa terlihat pada gambar ada bentuk sebaran NAF daerah penelitian. Yang kiri adalah daerah Rati dan yang kanan atas itu adalah daerah Sambarata. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode enkapsulasi. Pada penelitian ini penerapan metode enkapsulasi dengan kriteria sebagai berikut. Yang A, ketinggian jenjang individu disposal kurang dari 10 meter. Mungkin bisa dilihat pada gambar di atas. Di sini tinggi jenjang individu sekitar 10 meter pada disposal Sambarata. Untuk yang kedua atau yang B, kemiringan lereng tunggal disposal setelah tertutup topsoil maksimal 250 derajat. Pertimbangan hidrologi dan geoteknik dipakai untuk meminimumkan pengaruh eksternal seperti iklim, hujan, angin yang dapat menimbulkan potensi erosi dan terbentuknya air asam tambang. Yang ketiga atau C, kemiringan bidang datar ke arah dalam dengan kemiringan rata-rata 2% untuk membantu penyaliran air dan mencegah terjadinya erosi dengan cara memperlambat debit aliran air. Yang ke D, lembar berm disesuaikan dengan ketinggian dan kemiringan jenjang keseluruhan serta manuver peralatan tambang. Yang E, akses untuk aktivitas revegetasi dengan lebar sekitar 6 meter dan grade jalan kurang dari 8%. Akses diperlukan untuk pemantauan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Untuk selanjutnya yang keenam atau yang F itu adalah fasilitas drainase terletak pada kaki slope tiap jenjang timbunan. Penyaliran air untuk mencegah adanya genangan pada timbunan yang dapat mengakibatkan terjadinya presipitasi air. Selanjutnya dapat memicu reaksi pembentukan air asam tambang. Yang terakhir, fasilitas sedimen pond sesuai standar berfungsi untuk menahan laju sedimentasi dari disposal, mengendapkan padatan terlalu dan unsur logam dalam air. Nah, beberapa kriteria ini adalah termasuk ke dalam metode enkapsulasi dan dapat mencegah adanya AMD atau air asam tambang. Kita masuk ke dalam hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air disposalati, dilakukan 2 periode pasca enkapsulasi, yaitu periode triwulan 4 pada tahun 2010 dan triwulan 1 pada tahun 2014 menunjukkan kecenderungan proses pembentukan air asam tambang. Sedangkan hasil pengukuran kualitas air disposal Sambarata dilakukan 2 periode pasca enkapsulasi, yaitu periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014. Tidak menunjukkan kecenderungan proses pembentukan air asam tambang. Kesimpulan dan saran dari penelitian. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang A, hasil pemodelan menunjukkan 19,62% overburden lati berupa NAF stone. Sedangkan 35,52% overburden Sambarata berupa NAF didominasi oleh litologi mudstone. Yang B, enkapsulasi di disposal Sambarata memberikan hasil konsisten terhadap pencegahan air asam tambang. Yang C, pada periode awal pasca enkapsulasi di Posalati menunjukkan kualitas air baik, namun setelah 3 tahun mengalami kebocoran lapisan NAF. Saran pada penelitian ini adalah yang pertama, karakteristik litologi sandstone NAF mempengaruhi metode enkapsulasi yang diterapkan. Disarankan melakukan kompaksi material sandstone atau pencampuran material sandstone NAF dengan material lempung dengan komposisi tertentu. Yang B, jenis tanah soil yang ada di daerah site Late dan site Sambarata merupakan jenis tanah liat yang sama, yaitu kaolinit, tetapi enkapsulasinya di site Late dan site Sambarata memberi hasil kualitas yang berbeda. Nah, fenomena ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan terkait sifat kimia dan sifat tanah atau soil yang ada di daerah penelitian, khususnya terhadap potensi reaksi kimia antara oksigen dan air di permukaan. Sekian pembahasan dari metode pencegahan air asam tambang berdasarkan jurnal studi pencegahan air asam tambang dengan metode enkapsulasi. Terima kasih telah menonton channel ini dan see you!